Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aprianto dari kelas 1 jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan konsep manajemen. Dari manajemen, menurut Robert Greene, 1771 sampai 1858, pada permulaan tahun 1800-an, Wahyu merupakan seorang manajer beberapa pabrik permintalan kapas di New Liner, Skotlandia. Dia menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawannya, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang murah. Dia mengemukakan bahwa melalui perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan keuntungan. Dan investasi yang paling menguntungkan adalah pada karyawan atau vital banking. Menurut Charles Babbage, tahun 1792 sampai 1871, yang merupakan seorang profesor matematika dari Inggris, dia percaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiahlah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya. Dia sekaligus penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi, di mana setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan yang sesuai dengan setiap operasi pabrik. Yang merupakan seorang pencipta alat penghitung atau kalkulator mekanis pertama. Menurut Frederick W. Taylor, tahun 1856-1915, manajemen ilmiahlah mulai dikembangkan sekitar tahun 1900 dan menuangkan gagasan-gagasan dalam 3 judul makalah, yaitu Soft Management, The Principle of Scarcity Management, dan Testimony Before the Special Host Community. Menurut Frederick W. Taylor, 4 prinsip dasar untuk menciptakan efisiensi adalah mengembangkan metode ilmiah dalam manajemen, seleksi ilmiah untuk karyawan, pendidikan dan pengembangan ilmiah pada kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Menurut Henry Ligon, tahun 1861 sampai 1990, dia mau kontribusi yang besar adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai backend untuk merancang koordinasi dan pengawasan produksi. Ini merupakan contoh Bagan. Menurut Frank dan Lillian Gilbert, Frank Banker Gilbert adalah seorang pelopor pengembangan studio gerak dan waktu. Dia sangat tertarik terhadap masalah efisiensi terutama untuk menemukan cara terbaik menjalankan suatu tugas. Sedangkan Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja, seperti seleksi, penempatan dalam latihan personalia buku. Baginya, manajemen ilmiah lah yang mempunyai suatu tujuan akhir, yaitu membantu para karyawan mencapai suatu potensi sebagai makhluk. Menurut Henry Fayol, tahun 1841 sampai 1925, seorang industrialis Prancis mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi yang kompleks dalam bukunya, yaitu Administration Industry of the General, yang merincikan manajemen menjadi 5: perencanaan, pengorganisasian, pengembangan perintah, pengorganisasian, dan pengawasan. 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol, yaitu pembagian waktu, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengaruh, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, balas jasa, sentralisasi, rantai saklar atau garis wenang, order, keadilan, stabilitas staf organisasi, inisiatif, dan yang terakhir, semangat. Selanjutnya, masa perilaku hubungan manusia neoklasik. Masa ini muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendapat klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan harmonisan. Para manajer masih mengalami
atau menghadapi kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional, sehingga pembahasan sisi perilaku manusia dalam organisasi sangat penting. Menurut Hugo Malmsteen tahun 1861 sampai 1916 sebagai pencetus psikologi industri, sehingga disebut sebagai Bapak Psikologi Industri, dan bukunya Psikologi and Industry Efficiency menyatakan bahwa dalam usaha mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan sebagai dalam 3 cara, yaitu penemuan, penciptaan, dan penggunaan. Menurut Elton Mayo tahun 1880 sampai 1949 bahwa dalam usaha menggambarkan cara hubungan manusia, bagaimana cara manajer berinteraksi dan dengan bawahannya, bila manajer personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam bekerja, hubungan manusiawi dalam organisasi adalah baik, begitu pun sebaliknya. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, seorang manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. Mazhab manajemen modern. Mazhab ini dikembangkan melalui 2 jalur, yaitu jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusia yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah disebut sebagai aliran kuantitatif. Perilaku organisasi, bidang studi interdisipliner yang digunakan untuk mengkaji atau memahami dampak individu kelompok dan struktur untuk mengatur orang di tempat bekerja sehingga bekerja lebih baik dan keefektifan organisasi. Abraham Maslow. Yang pertama, fisiologis, kebutuhan dasar atau sandang pangan dan papan. Yang kedua, keamanan dari ancaman fisik. Yang ketiga, cinta, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kasih sayang. Yang keempat, penghargaan, kebutuhan akan reputasi, prestise dan pengakuan. Dan yang terakhir, aktualisasi diri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.